Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Great, Alhamdulillah. I hope all of us always in a good health ya. Amin. Nah, for today, I would like to remind you about fractions. How to change one form to another form. So, please watch this video ya. Nah, about fractions. There are 4 types of fractions. Ada 4 jenis atau 4 bentuk pecahan ya. Ada pecahan campuran, pecahan biasa, persen, and decimal. Oke? Nah, how to change one form to another form. The first one is mengubah ke persen. Oke, kita mau mengubah ke persen. There are 3 types of fractions yang mau kita ubah ke persen. Nah, yang pertama, pecahan biasa. If we want to change to percent, we just multiply by 100 and percent. Ya, kalau kita mau mengubah ke persen, kita hanya perlu mengalikan dengan 100%. Oke. Nah, sampai di sini sebenarnya kan dikalikan. Yang ini 4 dikali 100. Kemudian dibagi 5. Ini kan posisinya sama pembilang ya. Tapi kita boleh membagi langsung atau mencoret. Nah, yang 100 dibagi 5. Sama-sama dibagi 5. 100 dibagi 5, 20. 5 dibagi 5, 1. And then, what else? Yes. 4 multiplied by 20. The result is 80%. Persennya dibuat. Next ya, pecahan campuran. Kalau jumpa pecahan campuran, angka pertamanya itu harus diubah ke pecahan biasa. Caranya, please remember ya. 4 kali 1 ditambah 1 jadinya 5. Kemudian multiplied by 100%. Same way ya, caranya sama. Nah, sama-sama dibagi 4 berarti 25, sini 1. Result is 5 dikali 25 dibagi 1. Oke, we get it. Can you? Oke, we continue. 0,5 ini bilangan desimal. Sama caranya kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk yang ini, yang 0,5 kita buat angkanya aja dulu. Di sini kan yang angkanya kita abaikan yang nolnya dulu ya. Kita buat yang 5-nya dulu. Kemudian yang di sini kan kita kalikan dengan 100. 100 ini kan ada 2 buah nolnya. Kita salin 2 buah nolnya. 1, 2. Kemudian tadi yang 0,5 ini kan ada 1 angka saja yang setelah koma. Berarti setelah 1 angka kita letak komanya di sini. Oke. Jadi adil ya. Kita salin semuanya. 5 salin lagi. Terus 100 ini kan ada 2 nolnya. Kita buat 2 nolnya dulu. Kemudian yang 0,5 tadi ada 1 angka yang setelah koma. Berarti kita buat lagi 1 angka di setelah koma. Makanya kita buat komanya di sini. Oke. Kemudian kita buat persennya.
Nah, sampai di sini 0 yang setelah koma itu boleh kita hilangkan. So, the result is 50%. Oke, berarti cara mengubah bentuk yang lain ini ke persen itu tinggal dikalikan 100%. Oke ya, gitu. And then number 2, how to change it to decimal. Kita mau mengubah ke bilangan desimal. Nah, ada pecahan biasa. Kalau mau mengubah ke bilangan desimal itu kan yang berkoma seperti ini. Itu caranya kita memakai pembagian bersusun. Nah, I hope that you are still remember about this way ya. Miss berharap anak Miss masih ingat cara pembagian bersusun seperti ini. 4 dibagi 5. Bisa? Tidak. Berarti karena angka yang 4-nya lebih kecil, kita buat 0 di atas. Karena nggak bisa dibagi ya. Terus kita kalikan ke bawah. Kalau ini kan bagi, kalau ke bawah kan dikali namanya. 0 dikali 5, 0. Good. Kemudian kita kurang hasilnya 4. And then, what else? Oke. Karena 4 juga belum bisa ya, maka kita turunkan 0, naik koma. Oke. Jadinya 40 di sini nih. 40 dibagi 5. Good. 8. Kemudian dikalikan ya, ke bawah ini. 8 dikali 5. 40. And then kita kurangkan. Hasilnya 0. Berarti 4 dibagi 5, bilangan desimalnya adalah 0,8. Itu ya. Kalau pecahan biasa, cara mengubah ke desimal seperti ini, pakai pembagian bersusun. Kemudian kalau pecahan campuran, mengubah ke desimal terlebih dahulu dibuat ke pecahan biasa. Jadi selalu kalau ada pecahan campuran, ubah dulu ke pecahan biasa. Kemudian langkahnya sama seperti ini. Oke ya, jadi nggak perlu ditulis ya, langkahnya sama. Kemudian kalau ada persen, nah persen ini kan maksudnya per 100, berarti kita ubah dulu menjadi 80 per 100. Oke. Kemudian kalau ada ini kita menyederhanakan lagi ya. 0 yang di atas kita coret 1, berarti di bawah kita juga coret 1 biar adil. Harus adil pokoknya. Oke, and then sampai di sini udah membentuk pecahan biasa ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 8 dengan 10 sama-sama dibagi berapa ya bisanya? Oke, dibagi 2. Berarti hasilnya 4/5. Nah, kalau jumlah 45 berarti langkahnya sama seperti yang di atas. Memakai pembagian bersusun. Atau ada cara cepatnya. We have a trick. Yes. Nah, perhatikan di sini. 8 dibagi 10. Kita salin 8-nya dulu. Kemudian kita perhatikan yang di bawah pernya ini, yang di penyebut, kan tinggal 1 nolnya. Ada 1 nolnya. Berarti ada 1 angka di belakang koma. Jadi, nah karena di sini 8 ini udah 1 angka, kita buat 0. Komanya. Berarti 8 per 10, kita salin angkanya dulu 8. Kemudian karena penyebutnya ada 1 nolnya, berarti yang di sini akan kita buat 1 angka setelah koma. Nah, karena sudah muncul 1 angka, berarti tinggal kita buat komanya. Tinggal diletak 0 di depan. Oke, itu ya. Berarti cara mengubah how to change fractions to decimal, use this, pembagian bersusun. And then how to change percent
into decimal, there are two ways ya. Cara pertama, ubah ke per 100 dulu karena dia persen, tapi ubah yang membentuk per 100, kemudian sederhanakan menjadi pecahan biasa. Kemudian cara keduanya, yang per 100 tadi kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Terus lihat ada berapa nolnya di bawah. Kalau nolnya di bawah ada 2, berarti kita buat sesudah komanya ada 2 angka. Tinggal ditambahkan 8 sama 0 lagi. Kalau misalnya angka di sini cuma 1, kalau misalnya di sini cuma 2, ada 2, misalnya 24. Nah, berarti kita buat langsung aja 24. Tinggal kita hitung berapa nol yang ada di bawah. Oke. Next ya. Number 3. How to change it into mixed fraction atau ubah ke pecahan campuran. Nah, yang diubah ke pecahan campuran itu yang bisanya cuma pecahan biasa. Kalau jumlah persen atau desimal itu kita ubah dulu ke pecahan biasa. Nah, kalau udah jumlah pecahan biasa baru bisa kita ubah ke pecahan campuran. How to change it? Nah, caranya kita memakai pembagian bersusun sama seperti yang tadi. 9 dibagi 4. Nih. 9 dibagi 4. Karena 9-nya lebih besar, berarti ini bisa dibagi ya. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9 atau 9. Kalau yang hasil 9 tidak ada ya. Tapi kalau yang mendekati berapa ya? 4 dikali berapa? Oke, 2. Berarti 9 dibagi 4 itu mendekati adalah 2. Sekarang kita kalikan ke bawah. 2 kali 4. 8. Oke, can you continue ya? Caranya sama, dikurangin dulu, hasilnya 1. Nah, sampai di sini, ini nggak usah kita teruskan. Oke, kalau diteruskan kan turun 0, naik koma. Jadi kalau muncul koma namanya bilangan desimal. Nah, sekarang kita mau mengubah ke pecahan campuran, berarti sampai di sini aja. Nah, cara membuatnya kan ada angka 4, 2, 1. Cara menyusunnya, posisinya, penyebutnya di sini 4. Sudah pasti penyebutnya juga 4 di sini. Kan? Penyebutnya 4. Nah, gimana meletak 2 dengan satunya? 2 yang paling atas letak duluan di sini. Kemudian 1 yang paling bawah letak di atas. Oke, berarti jawabannya 2. Kan setelah hasil pembagian ini didapatnya 2 tuh. 2, sisanya kan ada 1, berarti 2, 1/4. Pokoknya penyebutnya harus sama-sama 4, nggak boleh berubah, nggak boleh beda dia. Oke, gitu ya. Cuma pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran. Kalau jumlah desimal atau persen, ubah dulu ke pecahan biasa. Oke. Nah, setelah ini kita akan belajar operasi hitung pada pecahan desimal. Desimal itu bilangan berkoma. Yang pertama, penjumlahan. Nah, kalau mau menjumlahkan pecahan desimal seperti ini, kita susun komanya harus sejajar. Nah, kita buat sejajar. Nih. Oke ya, nggak boleh beda-beda deh posisinya. Nah, sampai di sini tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan seperti biasanya kita menjumlahkan atau mengurangkan bilangan bulat. Dimulai dari yang paling belakang. 2, di sini karena nggak ada berarti 0 ya. 2 tambah 0, 2. Seperti biasa ya. 6 tambah 9, 15. 5, 1 disimpan di sini misalnya ya. 1 tambah 5 tambah 7. 13. Letak 3 di bawah, satunya berarti naik ke atas.
1 tambah 6 tambah 0. Oke, good. Next. 3 plus 5. Oke, 8 and then 1. Nah, karena di sini komanya kan sejajar, komanya juga kita buat sejajar di bawah. Itu jawabannya adalah ini. Ini penjumlahan untuk pengurangan sama, ya. Komanya harus sejajar. Kemudian langkah-langkahnya seperti biasa. Kemudian untuk perkalian ini komanya tidak harus sejajar kita buat. Oke, jadi boleh terserah seperti ini, sembarangan aja seperti ini. Ini komanya di sini, yang ini komanya di sini juga. Jadi terserah aja. Tapi hasilnya nanti, nah ini mengalikannya sama seperti biasa mengalikan ya. Dimulai dari 6 dulu. 6 kali 3, 6 kali 2, 6 kali 1. Kemudian 5 kali 3, 5 kali 2, 5 kali 1. Kemudian 4 kali 3, 4 kali 2, 4 kali 1. Nah, nanti hasil akhirnya kita lihat ada berapa angka yang setelah koma. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Karena ada 3 angka belakang koma, setelah koma, berarti nanti pas di hasil akhirnya kita hitung juga harus ada 3 angka setelah koma. Jadi kita hitung 1, 2, 3, baru kita letak komanya. Oke. Nah, untuk yang ini tidak Miss buat di sini, tapi Miss berharap anak Miss bisa mengerjakannya ya. Perkalian seperti biasa, tinggal kita menghitung ada berapa angka setelah koma. Oke. Nah, untuk pembagian yang desimal seperti ini, kita buat yang pembaginya itu bilangan bulat. Nah, sedangkan di sini masih desimal. 0,4 supaya jadi bilangan bulat dikalikan. Ya, karena di sini ada 1 angka setelah koma, berarti kita perlu kalikan 10. Tapi nggak cuma yang ini aja kali 10, kan kita harus adil. Berarti yang di depan ini juga. Berarti kedua-duanya ya, harus adil, nggak boleh salah satu aja. Nah, jadi kedua-dua ini dikalikan 10. 0,4 dikali 10 hasilnya berapa? 4. Kemudian yang ini kalau dikalikan 10 tinggal digeser 1 aja ke kanan. Gitu ya cara cepatnya. Didapat 28,4 dibagi 4. Nah, sampai di sini kita menggunakan pembagian bersusun sama seperti yang di atas. Oke. Next, 2 dibagi 4. 2 divided by 4. Can you? No. Good. Karena tidak bisa, berarti kita buat 0 dulu. Nah, 0, 0 multiplied by 4. Yes, 0. And then dikurang ya. We get 2. Next, kita turunkan 8-nya. 28 divided by 4. Good. 7 multiplied by 4. Good. 28. And then 28 dikurang 28, 0 ya. Udah nggak ada lagi, berarti kita tidak membuatnya. Oke. Kemudian 4-nya kita turunkan. Nah, tadi kan di antara 28 dengan 4 ini ada koma. Kan sebelum 4 nih, berarti kita buat dulu komanya. Nah, oke ya. And then 4 divided by 4. Good. 1 multiplied by 4. 4 again. And then okay. So we got the answer. But sebelum kita menulis ini jadi jawabannya, 0 sebelum angka atau bilangan ini itu boleh dihilangkan. Jadi angka 0
yang boleh dihilangkan yaitu sebelum bilangan bulat atau sesudah bilangan bulat yang terletak di sesudah koma. Oke ya. So the result is 7,1. Oke. Jadi kalau untuk pecahan desimal, penjumlahan dan pengurangannya terlebih dahulu kita harus sejajarkan komanya. Kemudian langkahnya seperti biasa. And then kalau untuk yang perkalian bebas aja. Tapi nanti pas di hasil akhir kita hitung ada berapa angka yang setelah koma. Dan kita buat harus segitu juga. Untuk pembagian, yang pembaginya ini harus diubah dulu menjadi bilangan bulat. Makanya kita kalikan dengan 10. Kalau di sini ada dua angka, misal 0,24. Nah, ada dua angka setelah koma, berarti kita kalikan dengan yang dua nolnya. Berarti kita kalikan dengan 100. Oke. Dan ini harus adil. Kalau yang ini dikalikan, ini juga dikalikan. Ya, harus adil ya. Oke. I think that's all about fractions. After this, you do the task ya. And prepare yourself for our daily exam about integers and fractions. Okay, do your best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.